Urusan baik buruknya ibadah sholat seseorang bukan hanya ditentukan dari rajin dan tidaknya ia pergi ke masjid, melainkan juga menghitung khusyuk atau tidaknya, ikhlas atau pamernya seorang hamba ketika sedang menghadap Sang Pencipta alam semesta ini setiap waktunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Telah beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun 23 ayat 1-2. Bukan hanya di akhirat Allah menjanjikan kebahagiaan bagi hambanya yang mendirikan sholat dengan segenap jiwa dan raganya. Semenjak di dunia pun Allah telah memberi kabar gembira kepada umat Islam, sebagaimana firman Allah, "Amanu wattaqaw fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walau anna ahlal." Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 96. Meskipun ketakwaan tidak dapat hanya diukur dari sisi lahiriah berupa sholat saja, namun sholat jelas-jelas merupakan pintu masuk bagi setiap muslim untuk memulai pengabdian kepada Allah dan Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat merupakan sebesar-besarnya tanda iman dan seagung-agungnya syiar agama. Sholat merupakan tanda syukur para hamba atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan bukti bahwa sholat merupakan simbol terpenting dalam tatanan Islam, baik bagi setiap individu maupun masyarakat dalam skala yang terkecil sehingga level bangsa. Sebegitu pentingnya, maka layaklah Allah mewahyukannya langsung pada Rasulullah tanpa melalui perantara. Sholat mempunyai kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah-ibadah yang lain. Ada banyak kutipan ayat-ayat Al-Quran mengenai keutamaan sholat. Beberapa di antaranya adalah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la tas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran Surat Taha Surat ke-20 ayat 132. Sholat sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun secara kemasyarakatan. Dalam hal ini, Allah menunjukkan bahwa sholat dapat menjauhkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Firman Allah, "Fasna'una wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma." Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut Surat ke-29 ayat 45. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dalam hal ini sholat adalah sebuah sarana spiritual yang cukup penting untuk meredam kekejian atau kemungkaran yang akan dijalaninya. Sholat dapat berfungsi sebagai kontrol diri setiap saat dari setiap perilaku individu muslim. Maka demikian pun sholat dapat berfungsi sebagai kontrol sosiologi masyarakat. Jika sebuah komunitas masyarakat memiliki masjid yang selalu penuh oleh jemaah di setiap waktu-waktu sholat, tentu ini akan mencerminkan kondisi lingkungan yang religius. Biasanya, secara otomatis, kegiatan-kegiatan massal yang berbau kemungkaran akan berkurang. Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah merupakan program yang efektif untuk meredam gejolak negatif masyarakat. Jika kita mampu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, kedamaian dan lingkungan kondusif pasti terkondisikan dengan sendirinya. Maka, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan membangun masyarakat yang islami dan bermoral mulia, berakhlakul harimah dan berkerukunan serta berkesatuan melalui penggalakan sholat berjamaah di masjid-masjid maupun musola-musola dan dimanapun tempat yang selayaknya kita mengagungkan asma Allah. Marilah bersama-sama kita tegakkan agama Allah agar beroleh keselamatan kesejahteraan di sepanjang usia umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi